Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 74, Memantapkan Niat. Aku mencintaimu, sebab itu aku bersedia ikut dengan keyakinanmu. Belva, seru Tigor dengan ekspresi penuh keyakinan. Belva menghela napas perlahan, meskipun ia masih belajar memperdalam ilmu agama. Tetapi ada satu hal yang pernah ia ketahui. Ia pernah mendengar sebuah ceramah mengenai hukum seorang perempuan muslim menikahi pria yang tidak seiman. Tidak bisa, dalam agamaku, perempuan muslim haram menikah dengan pria non-muslim. Kecuali sebaliknya. Kamu mau tahu kenapa? Karena dalam agamaku, suami adalah imam yang akan membimbing istrinya menuju surga. Suami yang akan menjadi nahkoda dalam kapal rumah tangga. Kalau seorang suami tidak memahami landasan agama, lalu bagaimana ia akan membimbing istri dan anak-anaknya? Itu benar sekali. Bahkan hal itu sudah tertera dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 221 yang memiliki arti kurang lebih seperti, dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Maafkan aku, Tigor, maaf kalau aku sempat memberi kamu harapan. Karena saat itu aku tidak tahu bahwa hubungan kita amat sangat haram. Bahkan, jika kita pergi dan melaksanakan pernikahan itu, aku akan melakukan zina seumur hidupku. Aku memang bukan wanita yang sempurna secara agama, tetapi paling tidak aku ingin hidup penuh dalam tuntunan agama. Aku tidak ingin terus memupuk dosa yang pada akhirnya membawaku ke lembah kelam. Aku harap kamu bisa mengerti. Belva kemudian berdiri dan langsung beranjak meninggalkan pria itu yang tengah termangu. Tigor membuang napas perlahan, cukup tertegun dengan penjelasan Belva mengenai agama, tetapi hati tetap saja sulit mentoleransi. Di dalam mobilnya, Belva kembali mengatur napas dan masih merasa gundah. Mengapa Tigor harus berjuang sejauh ini? Aku tahu kamu pria yang baik, Tigor. Aku bisa merasakan ketulusan cintamu. Tapi situasi kita sudah berbeda saat ini. RGGH, Tigor bukan lelaki yang mudah menyerah dalam memperjuangkan sesuatu. Belva memukul setir dan semakin resah. Apa aku pecat saja dia? Bagaimanapun, dia itu kan manajer butikku. Aku atasannya. Tapi gak semudah itu. Apalagi sekarang pemilik sebagian saham butik itu adalah Bu Maria. Masa aku pecat anaknya? Itu gak mungkin. Belva berpikir sendiri. Tidak mungkin ia memecat Tigor sepihak. Apalagi dengan kinerja yang bagus. Wanita itu terus mencari cara agar pria itu berhenti mengusik hidupnya. Cara satu-satunya, aku yang harus terus bersikap tegas. Di tempat lain, Tigor menginap di sebuah hotel di kawasan Malioboro. Setelah membersihkan diri, ia menatap pantulan dirinya dalam cermin. Pria yang rupawan dengan tubuh atletis itu ternyata memiliki kisah cinta yang tak seindah wajahnya. Tak lama ponsel pun berdering. Ada panggilan masuk dari Maria. Iya, Ma, ada apa? Sahut Tigor sembari mengeringkan rambut dengan handuk. Ada apa? Ada apa? Kamu tuh ngapain nekat sih, Tigor? Pakai ngejar Belva ke sana segala. Maria menyerocos terdengar geram di seberang panggilan. Aku di sini juga kerja, Ma. Ada proyek besar sama Belva. Tigor terdengar santai. Tapi tujuan utama kamu itu untuk mendekati Belva lagi kan? Ayolah, Nak, sadarlah. Dia bukan jodohmu. Maria terdengar menekan, terus berusaha semampunya menyadarkan Tigor. Kenapa Mama bilang begitu? Mama bukan Tuhan yang bisa menentukan dia jodohku atau bukan. Lagi pula, harusnya Tuhan menjadi saksi atas perjuanganku selama ini dalam mencintai Belva. Buktinya, selama ini aku yang selalu ada untuknya. Tigor terus mengelak, susah diberi paham. Maria membuang napas kesal di seberang panggilan. Harus dengan cara apa lagi untuk meyakinkan putranya itu? Dengarlah, Nak, kamu memang pria yang baik. Bahkan dalam beberapa hal kamu itu sejalan sekali dengan Belva. Tetapi harus kamu sadari, kamu itu hanya pantas menjadi partner kerjanya, bukan menjadi pendamping hidupnya. Itu dua hal yang berbeda. Pungkas Maria. Tigor tercekat mendengarnya.
Jakunnya naik turun dengan berat. Ucapan itu seperti sebuah tamparan pertama untuknya. Bahkan benaknya kembali memutar kalimat ibunya. Hanya pantas menjadi partner kerja, bukan pendamping hidup. Di tempat lain, Laila baru saja menyelesaikan pekerjaannya dalam membuat konsep desain ruangan untuk toko buku milik Rizwan. Di sebuah ruko lantai 2. Laila memang tidak berdua saja dengan Rizwan. Di sana ada 2 asisten kepercayaan Rizwan yang terdiri dari 1 orang lelaki dan 1 lagi perempuan. Laila, lain kali kamu jangan bilang yang aneh-aneh deh sama Belva. Takut kalau dia salah paham dan mengira aku ini lelaki tidak benar. Rizwan tampak gelisah. Laila terkekeh. Lagian kayak anak remaja baru jatuh cinta aja. Pakai lirik-lirikan segala. Kalian kan sudah pada dewasa. Kenapa gak saling ungkapin perasaan aja? Sih, ngaku deh, Mas. Kamu naksir Mbak Belva, kan? Rizwan mendadak gugup. Ia menilik ke sekelilingnya. Takut ucapan Laila terdengar oleh kedua asistennya yang lain. Khawatir akan menjadi bahan gosipan. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Menurutmu gimana? Kini Rizwan yang terlihat resah. Laila terkikik melihat ekspresi Rizwan yang tampak gugup. Kalian cocok sih kalau dilihat-lihat, kata Laila. Tapi, wanita modern dan berkelas kayak Belva. Minder gaya kalau semisal punya suami seperti aku ini. Rizwan memelankan suaranya. Laila menahan tawa karena rupanya pikiran Rizwan sudah sejauh itu. Ya ampun, Mas, kamu itu sudah S3 pendidikan bahasa Arab, penulis novel terkenal juga, dan punya toko buku besar kayak sekarang ini. Terus apa alasan dia untuk minder nikah sama kamu, Mas? Laila menatap serius. Mbak Belva akan beruntung mendapatkan kamu. Pun sebaliknya, kalian bisa saling melengkapi, kan? Imbuh Laila. Rizwan terdiam. Ia memang memiliki latar belakang yang sangat baik. Dari segi keturunan, pendidikan, serta karir. Orang tuanya sudah meninggal sewaktu ia sedang menempuh pendidikan pasca sarjana. Jadilah, sejak saat itu Rizwan diamanahkan kepada Givari selaku adik kandung dari ayahnya. Meski ditinggali harta warisan yang berlimpah, Rizwan tetap tercukupi secara materi berkat hasil kerja kerasnya sendiri. Harta orang tuanya, sementara dibiarkan saja dan berniat akan ia jadikan modal untuk membangun pondok pesantren serta masjid-masjid di berbagai daerah. Cita-cita yang sangat sederhana. Kalau kamu sungguhan suka sama dia, ungkapkan saja, Mas. Kalau perlu langsung lamar aja. Kalau kebanyakan mikir, takut diambil orang, kata Laila. Kadang aku merasa gak enak karena satu hal. Dia itu mantan istri sepupuku sendiri. Aku takut Rafin berpikir kalau aku menikungnya. Rizwan mendadak hilang percaya diri. Itu membuat Laila berdecak kesal. Jadi Ustadz masa minderan banget sih, Mas. Mereka kan sudah bercerai. Lagian Mbak Belva dan Mas Rafin menikah karena terdesak keadaan. Bukan karena cinta. Aku yakin Mas Rafin sebenarnya selalu mendoakan Mbak Belva agar mendapatkan jodoh yang terbaik. Laila tersenyum dengan tatapan kosong. Rizwan menautkan kedua alis. Kenapa kamu begitu yakin? Ngeliat ekspresi mukanya aja waktu di berita. Dia sempat mengaku menyesal. Dan kata Abi juga Mas Rafin titip permohonan maaf buat Mbak Belva. Laila terlihat gugup. Meskipun alasannya memang benar, Givari sudah menghubungi Kiai Rahman dan menyampaikan pesan Rafin. Rizwan mengangguk-angguk dalam hati. Ia pun akan kembali memantapkan niatnya. Di usia yang menjelang 30 tahun, ia berniat mencari pendamping hidup yang seiman dan sehati. Niat menikah semata karena menyempurnakan separuh agama. Baiklah, aku akan mencobanya. Rizwan melihat ekspresi gembira di wajah Laila yang nyaris berjingkrak. Eits, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa dulu. Loh, ini kan baru rencana. Laila mencebikkan bibir dan mengangguk paham. Bagus, awas kalau ember ya, pungkas Rizwan. Terus gimana sama kamu? Setelah lulus S2 apa abimu gak meminta kamu untuk nikah? Enggak, mereka ngikut apa kata aku aja. Jadi, gak akan ada paksaan untuk buru-buru nikah. Laila tersenyum lega. Oh ya, tapi, dari kamu sendiri gimana? Udah ada niatan pengen nikah? Tanya Rizwan yang mendadak penasaran. Niat sih ada, tapi kan calonnya belum ada. Laila tersenyum tipis. Mau tak kenalin sama temanku? Dia seorang ustadz juga. Yah,
Siapa tahu aja cocok sama kamu yang anak kiai. Rizwan menawarkan diri untuk membantu Laila mencari jodoh. Laila mengerucutkan bibir seolah tak berminat. Aku berusaha sendiri dulu, nanti kalau sudah mentok, baru deh minta bantuan. Hehe. Dasar, umpat Rizwan. Keesokan harinya, Givari dan Susan sudah tiba di kediaman Kiai Rahman. Mereka disambut dengan hangat kemudian beramah tamah. Masya Allah, ini Nur Laila, kan? Susan terpana melihat gadis cantik itu. Iya, Bu Susan, saya baru aja selesai pendidikan. Laila tersenyum ramah. Makin cantik aja kamu, nak. Susan memuji, membuat Laila hanya bisa menyunggingkan senyuman. Mereka kemudian berbincang-bincang santai. Kiai Rahman pun sempat menanyakan tentang Rafin dan segala prosesnya kemarin. Ia dan istrinya sangat turut prihatin dengan musibah yang dialami oleh kerabat dekatnya itu. Sampai perbincangan mereka teralihkan pada topik lain mengenai perusahaan. Berarti perusahaan kontraktor milik Rafin akan kamu ambil alih. Apakah tidak kerepotan? Tanya Kiai Rahman. Itulah tujuan kami datang ke sini. Mengingat kami memiliki keterbatasan waktu dan tenaga, sehingga tidak bisa menghandle perusahaan putra kami sendiri. Kami berniat mencari seseorang untuk bersedia meng-take over sementara perusahaan kontraktor milik Rafin. Karena sayang sekali, proyeknya sudah terlanjur besar dan banyak. Givari menjelaskan. Kiai Rahman dan istrinya saling pandang. Kemudian menatap sang putri yang tampak serius menyimak. Maksudmu, apakah kalian meminta Laila untuk menggantikan posisi Rafin? Tanya Kiai. Givari tersenyum dan mengangguk. Betul sekali, Kiai. Laila kan sama seperti Rafin sudah menempuh pendidikan pascasarjana dengan keahlian yang sama. Kalau berkenan, saya memang mempercayakan dia. Kiai Rahman menoleh pada Laila yang tampak mengulum senyum. Kalau saya sendiri tidak keberatan, bagaimana denganmu, nak? Kiai Rahman menoleh pada Laila. Insya Allah, aku siap untuk menjalani perusahaan itu, Abi. Laila tampak sumringah. Mendengar jawaban Laila, itu membuat Givari dan Susan sangat bahagia mendengarnya. Akhirnya ia bisa mendapatkan seseorang yang tepat untuk melanjutkan perusahaan putranya. Kenapa kamu sangat bersedia, nak? Ida menatap Sen pada putrinya. Mereka saat ini berada di dalam kamar Laila. Aku tertarik aja, Umi. Aku gak punya alasan mendetail kenapa aku menerima tawaran besar itu. Tapi bagiku, ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk karirku. Laila tersenyum. Itu artinya kamu akan tinggal dalam jangka waktu lama di Bali. Kamu kan baru saja pulang. Masa sekarang sudah mau pergi lagi? Umi dan Abi masih sangat merindukan kamu. Ida menyeka pipi. Orang tua manapun pasti akan merasakan hal yang sama. Laila tersenyum hangat dan mendekap ibunya. Laila kan gak akan pergi selamanya, Umi. Bali dan Jogja kan tidak sejauh Indonesia dan Inggris. Jadi, aku akan mengatur waktu supaya setiap bulannya bisa pulang ke sini. Gadis itu berusaha menenangkan hati orang tuanya. Ida masih terisak dalam dekapan putrinya. Laila butuh doa Umi. Doakan agar putrimu bisa menjadi orang sukses dan selalu membahagiakan Umi dan Abi. Laila membantu menyeka pipi ibunya. Doa Umi menyertaimu, nak. Sudahlah, Umi. Laila kan gadis yang cerdas dan mandiri. Dia pasti bisa menjaga dirinya baik-baik. Kiai Rahman turut memasuki kamar Laila. Karena sejak tadi ia mencari istrinya, tetapi tak kunjung menemukan. Ternyata Ida berada di kamar anak gadisnya. Pria tua itu sudah mendengar perbincangan dari ibu dan anak itu. Ia pun membantu memberikan pengertian pada istrinya itu. Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya Ida sudah lebih tenang. Ia memilih beranjak dari kamar karena ada suatu keperluan. Jadilah, di kamar itu hanya ada Laila dan Abinya. Nak, dimanapun kamu berada, jaga selalu keimananmu. Jaga diri baik-baik. Dan, jangan mudah terpengaruh pada hal-hal yang negatif. Berbaurlah dengan orang-orang yang soleh dan solehah, agar kebaikan itu selalu menyirami kehidupanmu. Kiai Rahman selalu menasihati anak-anaknya dengan kalimat yang sama, sebagai bekal awal untuk seorang anak jauh dari orang tua. Laila mengangguk paham dan tersenyum. Terima kasih, Abi. Laila selalu ingat pesan Abi. Nak, Abi tahu,
Apa yang akan kamu lakukan nanti semata-mata hanya karena cinta. Tapi apapun itu, Abi berharap dan selalu berdoa agar kamu bisa mengendalikan hatimu dan mengutamakan cinta pada Tuhanmu. Layla terdiam dan menunduk. Tampaknya sang ayah mengerti betul perasaan putrinya. Menurut arahan Givari, Layla mulai menjalankan tugasnya sekitar 2 bulan lagi. Karena Layla sendiri pun harus merampungkan tugasnya dalam mengawal pembangunan butik Belva dan toko buku milik Rizwan. Setelah itu ia akan terbang ke Bali dan menetap selama kurang lebih 5 tahun. Menunggu pemilik utama perusahaan itu terbebas dari hukuman.